Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan cara hidup beliau pun kita contoh supaya sehat zahir batin kita. Dan kali ini para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan memberikan tips yang luar biasa yang biasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan minum, dan ternyata ini pula yang menjadi rahasia sukses di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehat dan jarang sakit. Ya, apa diantaranya? Diantaranya beliau mengkonsumsi buah-buahan. Jadi mengkonsumsi buah-buahan. Dan kita tahu di dalam Al-Quran pun banyak disebutkan buah-buahan atau jenis-jenis dari buah-buahan. Nah, ada kurma nih tentunya yang paling banyak ya, yang ada di Madinah sana. Kemudian anggur, delima, bahkan watini wa zaitun. Allah jadikan buah-buahan sebagai sarana sumpah. Watin, buah tin, demi buah tin, wa zaitun, demi buah zaitun. Sehingga zaitun pun kemudian diolah menjadi minyak zaitun, dan itu ternyata menjadi luar biasa ya untuk mengatasi mendetoks darah ya, darah penuh dengan toksin, kemudian mengatasi kolesterol ya, mengatasi masalah jantung dan sebagainya. Ini zaitun luar biasa, sehingga kita pun dianjurkan dan Nabi menganjurkan untuk mengkonsumsi zaitun ya, buah zaitun atau minyak zaitun. Nah, kaitan dengan masalah buah ini, kenapa kemudian kita harus mengkonsumsi buah juga? Ya, kalau di Indonesia tentu banyak ya, ada semangka, kemudian ada buah-buah lokal yang lain ya, pisang, ya, kemudian pepaya dan sebagainya. Banyak sekali buah-buah yang ada di sekitar kita. Dan buah ini merupakan ya tentu satu merupakan sumber alami yang sangat penting bagi kesehatan kita. Kemudian yang dua, buah ini mengandung senyawa fenolik dan vitamin dengan sifat antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Ini dua. Kemudian yang ketiga, mampu melawan penyakit-penyakit kronis. Jadi melawan, mencegah seperti penyakit kanker, penyakit kardiovaskular, kemudian kerusakan hati dan penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Ya, masya Allah, luar biasa. Ya, bahkan makan buah yang rutin, ya misalnya sebelum makan atau saat dalam kondisi perut yang lapar, dan kemudian kita mengawalinya dengan makan buah, maka ini masya Allah melindungi dan membantu tubuh di dalam memerangi radikal-radikal bebas. Kemudian yang kelima, konsumsi buah juga memiliki hubungan positif dengan kemampuan kognitif seseorang. Jadi secara gampangannya mencegah disfungsi kognitif selama penuaan. Jadi kayak semacam anti pikun lah begitu ya. Jadi mengurangi resiko pikun ya. Jadi menyehatkan otak, menyehatkan kognitif kita. Ini buah. Oleh karenanya kenapa kita harus konsumsi buah, dan di dalam Al-Quran pun disebutkan beberapa jenis buah, dan kita pun ya, Nabi pun mengajarkan itu, artinya memberikan teladan makan buah, dan kita pun juga harus demikian. Ternyata manfaatnya luar biasa ya buah ini, dan silakan cari buah-buah lokal. Jadi yang penting di dalam sehari-hari kita itu ada asupan buah ya. Jadi ada makanan-makanan dari buah, pisang lah ya, kemudian pepaya atau mungkin jambu dan sebagainya, bengkoang dan seterusnya ya. Apalagi saat
buka puasa kalau bisa hadirkan ada unsur buahnya, atau mungkin sahur juga bisa. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, selain makan buah-buahan, Nabi juga menganjurkan kita untuk minum susu. Ya, susu tentu bersumber dari sapi, bersumber dari kambing. Bahkan pernah juga Rasulullah mengisyaratkan susu itu sebagai obat. Jadi minum atau mengkonsumsi susu itu sebagai obat. Dan itu sangat bagus sekali kalau kemudian kita minum saat buka. Apalagi bisa dimix ya. Susu kambing misalnya. Kemudian dimix dengan kurma atau sari kurma. Ya, itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Nah, ini untuk lambung juga. Bahkan bisa kalau ada seseorang yang masalah lambung atau para sahabat punya masalah lambung, campur dengan ekstrak kunyit sedikit saja. Ya, kalau kita ada ekstrak kunyit yang sudah dikapsuli, 1 kapsul ekstrak kunyit. Jadi susu kambing, kemudian 1 dicampur dengan ekstrak kunyit, boleh ditambah dengan sari kurma. Wah, sangat bagus sekali untuk lambung, untuk pencernaan. Gitu. Nah, jadi berkenaan dengan isyarat Nabi, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu penyakit kecuali menciptakan pula obatnya. Kemudian maka hendaklah kalian berobat dengan susu. Ya. Jadi susu sapi, susu kambing, karena sapi binatang itu tadi sejenis itu ya, sapi, kambing memakan seluruh pohon, tumbuhan, rumput-rumputan. Ya, ini seluruhnya. Dan jadi sifatnya adalah herbivora. Ya, jadi makan rumput-rumputan itu ternyata kemudian dengan sarana itu sapi kemudian menghasilkan susu, kambing menghasilkan susu, unta juga menghasilkan susu, itu ternyata menyehatkan. Ya, menyehatkan. Masya Allah. Dan penelitian modern yang meneliti tentang manfaat susu, ya, di antaranya adalah 1, menjaga kesehatan tulang. Jadi ini tidak mudah keropos tulang-tulang kita. Insya Allah kalau kita rajin. Ya, jadi dalam sehari adalah konsumsi di mana kita konsumsi susu. Kemudian menguatkan gigi kita. Ya, supaya nggak lekas rusak, rapuh gigi kita. Kemudian memelihara kesehatan jantung. Subhanallah, luar biasa. Kemudian mendukung berat badan yang sehat. Jadi berat badan sehat berkualitas. Kemudian yang kelima, mengurangi depresi, meringankan depresi. Jadi saya sering juga mendapati pasien yang kemudian keluhannya adalah depresi. Cobalah kemudian rutin mengkonsumsi susu, baik itu susu kambing, susu sapi, ya, apalagi sebelum tidur. Ini juga sangat bagus sekali. Ya. Dan tentu depresinya ini juga harus dicari akar permasalahannya, apa yang menyebabkan itu. Dan banyak bertawakal kepada Allah tentunya bagi yang mengalami stres, depresi, karena ini semua kaitan mungkin dengan masalah-masalah keduniaan, masalah-masalah kehidupan. Sehingga juga harus banyak istighfar, mohon ampun ke Allah. Kalaupun ada satu masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, terutama masalah di dunia ini. Dan harus banyak sabar dan ikhlas. Ya, jangan dijadikan sarana untuk depresi. Jangan dijadikan sarana untuk stres yang berkepanjangan yang akhirnya kemudian depresi. Buat apa? Ya, karena kita hidup di dunia ini sekali, di dunia ini ya. Selanjutnya ada kehidupan lagi yang lebih penting. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat nantinya. Dan itu lebih panjang. Oleh karenanya hidup ini untuk ibadah. Sehingga kalaupun kita mengalami satu masalah, mengalami satu stres dari satu masalah, maka gunakan dan jadikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabat semua ya. Sehingga kita harus cari akar permasalahannya. Di samping kita minum susu, mengkonsumsi susu ini bisa mengurangi, meringankan depresi. Ya. Jadi bagi ibu-ibu yang terlihat anaknya kemudian sering mengalami stres atau mungkin sering dibully temannya dan sebagainya, maka sediakan susu. Konsumsi susu, biasakan menjadi sarana konsumsi susu. Ya. Kalau bisa yang alami itu yang lebih bagus. Ya, baik itu susu kambing maupun susu sapi. Masya Allah. Jadi inilah kebiasaan Nabi SAW 2 ya. Jadi membiasakan makan buah-buahan dan meminum susu
baik itu yang bersumber dari kambing ataupun dari sapi. Kalau Nabi dulu jelas mungkin dari unta juga ya, dari unta yang jelas ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membiasakan kita dan juga keluarga untuk mengkonsumsi susu dan membiasakan makan buah-buahan. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat seperti Rasulullah, sehat yang penuh berkah, sehat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena makanannya pun makanan-makanan yang sehat. Insya Allah tidak harus mahal ya, karena kalau kita lihat susu-susu alami itu dijual agak murah, lebih murah ya daripada yang sudah dikemas ya. Jadi kalau misalnya ada susu-susu yang alami kayak susu sapi yang alami ya, itu dijual 1 liternya itu lebih murah ya. Allah alam, silakan cari, karena kami dulu juga mendapati seperti itu dan pernah berlangganan. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sesuai dengan anjuran Nabi, sesuai dengan sehat ala Nabi ya, penuh berkah hidup kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga senang mencintai Nabi, lalu kemudian kita meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam hal ibadah, dalam hal tauhid, dalam hal kesehatan beliau. Mudah-mudahan dengan begitu kecintaan kita menjadi utuh, kecintaan yang sungguh-sungguh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diangkat penyakit-penyakit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.